Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih tentang JavaScript. Pada bagian yang ke-6, kita akan belajar tentang percabangan atau if. Kita langsung ke materinya saja. Kita akan buka kembali javascript.info. Di dalam sini kita akan belajar untuk menggunakan if ada di dalam 2.10 ini untuk kondisi dari percabangan. Di dalam percabangan ini kita akan menguji sebuah nilai dengan true atau false, dengan benar atau salah. Kita akan coba di VS Code-nya saja. Kita akan membuat file JS-nya di dalam sini. Kita beri nama percabangan.js. Enter. Di dalam sini indeks kita akan rubah dulu JS-nya ini ke percabangan. Ke percabangan.js. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali ke percabangan.js. Di dalam percabangan ini kita akan membuat sebuah if. If kita akan buat if kondisinya adalah true. Kemudian kita akan buat di dalam if ini console.log kita akan isi dengan string. Dijalankan jika benar. Kemudian kita kasih titik koma di belakang sini. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat di dalam browsernya. Nah ini, dijalankan jika benar. Jadi kondisinya true ini akan menjalankan ini. Kalau ini saya akan ganti dengan false. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasilnya. Nah ini tidak menampilkan apa-apa. Jadi kesimpulannya yang ada di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini akan jalan jika kondisi di dalam kurung ini bernilai true. Nah jika false kita akan tambahkan di dalam sini else. Nah ini kemudian kita akan buat console.log, kemudian kita kasih buka kurung dijalankan jika salah. Jadi kita di dalam sini kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini, jalankan jika salah. Perhatikan cara penggunaannya. Jadi kalau ininya false, yang akan jalan adalah di bawahnya else. Kalau ininya benar, maka yang jalan adalah yang di bawahnya if, berarti bagian ini yang jalan. Jadi kita lihat di dalam sini, kita akan ganti dengan true, kita Ctrl S, dan kita akan lihat hasilnya dijalankan jika benar. Sekarang kita akan coba ke dalam contoh kasus. Misal untuk menentukan nilai kelulusan, kita akan buat sebuah variabel dengan nama nilai. Let nilai. Kita isi dengan angka 60. Kemudian kita akan uji if. Kita akan isi dengan if else. Kondisinya adalah jika nilai lebih besar sama dengan 60 maka lulus. Berarti di dalam sini kita buat nilai lebih besar sama dengan 60. Jadi kita akan buat di dalam sini variabel untuk membandingkan nilai supaya tidak isi di sini. Kita buat variabel di dalam sini nilai lulus. Kita isi dengan angka 60. Jika nilai lebih besar dari lulus, atau kita buat ini standar biar nggak rancu, nilai standar. Kemudian di dalam sini kita akan buat console.log. Nah, kemudian kita isi dengan let status. Oke, kemudian di dalam sini lulus kita isi. Oke, baik. Kemudian kita buat variabel lagi let gagal. Kita isi dengan tidak lulus. Gagal ini segini aja ya. Nilai lebih besar dari standar berarti sininya baik. Kemudian kita akan buat console.log
kemudian dalam sini kita buat gagal. Kita akan kontrol S. Kita akan lihat hasil di dalam sini lulus. Kenapa lulus? Karena nilainya ini 60, dicek dalam sini apakah nilai lebih besar sama dengan standar, seperti yang kita pelajari di dalam logika ini. Jadi dalam logika yang sebelumnya kita sudah belajar tentang lebih besar sama dengan. Nah, berarti di dalam percabangan ini kita sekarang menguji hasil dari nilai lebih besar sama dengan standar ini apa? True atau false? Apakah 60 lebih besar sama dengan 60 benar atau salah? Ya atau tidak? Nah, ada sama dengan, berarti dia ya, berarti akan menjalankan konsol log yang baik. Baik ini isinya adalah lulus. Tapi kalau nilai ini saya kurangi dengan 59, kita kontrol S, kita akan lihat hasilnya tidak lulus. Jadi hasilnya dia akan menjalankan yang di bawahnya if ini. Kemudian kalau ini pengujiannya kita tambahkan lagi, misal 1000. Kita kontrol S. Nah, kita lihat di dalam sini lulus. Nah, padahal tidak ada nilai 1000. Kita bisa tambahkan di dalam sini. Kita akan buat if lagi. If. Kemudian kita buat di dalam sini kondisinya kita cek apakah nilai itu lebih kecil dari 100. Berarti kita buat satu variabel lagi, let batas atas kita isi dengan 100. Kemudian let batas bawah kita isi dengan 0. Jadi di dalam sini kita akan buat pengujian. Batas atasnya 100, batas bawahnya 0. Sekarang nilainya itu akan diuji dulu. Jadi apakah nilai lebih kecil sama dengan batas atas, kemudian di dalam sini kita kasih OR lagi, nilai lebih besar sama dengan batas bawah. Nah, jadi di dalam sini diuji apakah nilai batas atas dan, nah berarti ini harus benar semua, berarti ini kita kasih dan N nilai lebih besar sama dengan batas bawah. Jadi ini harus bernilai true, baru kemudian menjalankan ini. Ctrl X, kita pindah di dalam sini. Kemudian yang di dalam sini kita kasih console.log, kita isi dengan nilai salah, atau kita buat lagi di bawah sini let peringatan, kita isi nilai salah. Nah, kemudian di dalam sini kita manggil variabelnya yaitu peringatan. Ini supaya kita terbiasa membuat sebuah variabel. Kita kontrol S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, nilai salah. Kenapa nilai salah? Karena nilainya 1000. Kalau ini saya isi dengan -1, kita kontrol S, kita akan lihat hasilnya nilai salah. Nah, kalau kemudian kita ganti dengan 10, kita kontrol S, kita akan lihat tidak lulus. Berikutnya, kalau di sini kita isi dengan 100, kita kontrol S, kita akan lihat lulus. Gitu. Kalau kita masukkan dalam sini 59, kontrol S, kita lihat hasilnya tidak lulus. Jadi di dalam pengujian itu ini harus lolos dulu. Jadi ini harus bernilai benar dulu. Kalau di dalam kurung ini sudah bernilai benar, dia akan menjalankan satu blok ini. Kurung kurawal ini buka sama kurung kurawal tutup ini menandakan dia satu blok. Dia akan menjalankan dalam satu blok ini. Nah, ini juga bawahnya satu blok. Jadi di dalam blok yang ini isinya diuji lagi nilainya, karena dia kan sudah benar. Contoh, dalam sini 59. Apakah 59 itu lebih kecil sama dengan batas atas? Nah, batas atasnya berapa? 100. Nah, betul kan? Apakah nilai itu lebih besar dari batas bawah? Batas bawahnya berapa? 0. Jadi, dia sudah nilainya kan 59. 59 kan di atasnya 0.
Nah, berarti dia masuk ke dalam sini. Karena ini true dan ini true, maka dia akan lari ke dalam sini. Nah, di dalam sini akan diuji lagi nilainya berapa. Apakah nilai lebih besar dari standar? Nilainya kan 59. Standarnya berapa? 60. Apakah 59 lebih besar sama dengan 60? Tidak. Berarti tidak akan masuk ke dalam konsol log. Dia akan mengeksekusi, menjalankan variabel yang isinya gagal atau tidak lolos. Nah, kalau sininya 60, berarti di dalam sini dia akan menguji apakah 60 itu lebih besar dari 60. Diuji dulu di sini, apakah nilai lebih kecil dari batas atas. Nah, nilainya berapa? 60. Batas atasnya 100. Berarti kan nilai itu lebih kecil dari batas atas. Apakah nilai lebih besar dari batas bawah? Batas bawahnya berapa? 0. Batas atasnya nilainya 60. Berarti kan betul 60 lebih besar dari 0. Ini benar. Ini benar, dia masuk ke dalam sini. Apakah nilai lebih besar dari standar? Standarnya berapa? Standarnya 60. Nah, lebih besar sama dengan kan? Sama dengan masuk. Berarti konsol log dia akan menjalankan baik. Kemudian di dalam sini dia dinyatakan lulus. Nah, itu pengujian menggunakan if. Di dalam sini ada contohnya. Untuk lebih lanjut atau mempelajari selanjutnya bisa cek di dalam sini. Ini supaya dipelajari boleh. Kita juga sudah menggunakan contoh di dalam sini. Nah, itu saja materi tentang if. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.